Selamat pagi, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkenankan kami dari Majelis Pebantahan Antep menyampaikan Warta Jemaat Antep Minggu 18 Oktober 2020. Shalom. Puji Tuhan, bersyukur hari ini Minggu 18 Oktober kita diizinkan untuk melaksanakan ibadah daring online. Mari kita terus bersabar dan bertekun dalam doa, semoga pandemi COVID-19 segera berakhir. Terus jaga dan waspada diri serta bersama dengan memenuhi protokol kesehatan. Tetap semangat dan berhikmat. Pengkhotbah ibadah pukul 7.30 Minggu 18 Oktober 2020. Pendeta Endah Kristina, dosen STT Berea. Minggu 25 Oktober 2020, Pendeta Yanta Karya, GKMI Siloam Salatiga. Kateksasi persiapan Sidi dan Baptis dewasa akan segera dimulai. Warga yang akan mengikuti dipersilakan segera mendaftar kepada majelis pada minggu ini. Petugas kebersihan gereja dan persiapan ibadah Minggu 25 Oktober 2020 keluarga Antep Blotongan atau pelaksanaan Sabtu 24 Oktober 2020 sekitar pukul 15 atau jam 3 sore. Tema subtema memasuki tahun kelima melanjutkan tahun lalu, diberkati untuk memberkati. Nek Claudius nek timore atau tak lapuk oleh hujan, tak lekang oleh panas, tak sombong, lupa diri oleh pujian, keberhasilan, tak berkecil hati oleh celaan, kritikan, tekanan, rendah hati dan sukacita. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Endah Kristina atas pelayanan khotbah hari ini. Petugas kebersihan, persiapan dan pelayanan ibadah hari ini, persembahan minggu, bulanan syukur dan lain-lain. Selama ibadah daring online, persembahan dimasukkan amplop, diserahkan ke majelis wilayah. Persembahan selama ibadah daring dilaporkan lewat grup Antep. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bersama akan masuk di dalam ibadah minggu ketiga bulan keluarga tahun 2020 Jemaat Andum Tresno Agape Gereja Kristen Jawa Menara Kasih Salatiga pada hari ini Minggu 18 Oktober tahun 2020. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai, mari kita bersaat teduh bersama, mengarahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan bersuka cita oleh karena Tuhan selalu ada untuk kami. Tuhan selalu ada untuk keluarga kami. Tuhan selalu mengasihi kami dan kami siap untuk menaikkan pujian kami, menyiapkan hati pikiran kami mendengar suara-Mu. Berkatilah dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Yesus. Amin. Sungguh indah Bapak Ibu Saudara jika kita sebagai saudara seiman hidup di dalam persatuan. Dikatakan bak urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun. Ada aliran berkat dari atas ke bawah. Mari kita akan menyatakan pujian, oh betapa indahnya. Sebagai iman kita, Tuhan akan perintahkan berkat-berkat-Nya untuk kita semua, untuk keluarga kita juga.
Bapak Ibu Saudara, kita gerakan tubuh kita akan bersuka cita, kita bangkit berdiri. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Katakan lagi, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala harum yang kejam dan curahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Mari nyanyikan dengan sukacita, kita bertepuk tangan. Haleluya. Berkat Tuhan kan dicurahkan untuk kita semua. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Katakan lagi, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala harum dan curahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita memulai ibadah ini bersama-sama. Kita satukan hati dengan bersukacita, memuliakan Tuhan. Kita akan naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 3 dan KPJ 182. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar. Bagai
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita mulai dengan pengakuan bersama demikian. Bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah Bapa, pencipta dan pemelihara langit, bumi dan segala isinya. Dialah sumber hidup, kasih dan kebenaran sejati. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai saudara. Salam damai sejahtera bagi saudara semua yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Salam sejahtera bagi saudara juga. Bapak Ibu Saudara, dipersilakan duduk kembali. Sungguh kita akan bersuka cita ketika keluarga kita bisa ada kasih mesra. Ya, semua saling mengasihi, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, dan siapapun yang ada di keluarga kita akan melihat di wajah mereka satu dengan yang lain ada kasih Tuhan. Tentu saja kita akan merasa senang saja ketika hashtagnya di rumah aja begitu ya. Itu tidak masalah karena di rumah kita merasakan ada kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian syukur. Kita menyatakan pujian ini untuk kita katakan dengan anggota keluarga kita, siapa yang ada di samping kanan Bapak Ibu Saudara, aku mengasihimu, aku mau melihat wajahmu, ada kasih Tuhan yang memancar. Mari kita nyanyikan. Berjalan
Bapak Ibu Saudara, kita mau dengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat. Saya akan bacakan ayatnya yang ke-10, 11, dan 20. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama mengucapkan litani, kita bersaut-sautan, menyatakan doa kita di hadapan Tuhan sebagai pengakuan kita akan dosa-dosa kita, akan ketidakmampuan kita mengasihi Tuhan dan sesama dengan sempurna. Ya Tuhan yang penuh kasih, Engkau mengasihi, Engkau senantiasa memelihara kami agar kami hidup di damai sejahtera-Mu yang berlimpah. Namun kami seringkali lupa akan kasih pemeliharaan-Mu, hingga kami kerap bersungut-sungut. Tuhan, ampunilah kami. Engkau menuntun kami dalam kehidupan kami, namun kami sering tidak mau mengikuti langkah-Mu. Kami lebih sering menurut dan melangkah mengikuti kemauan kami sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Engkau mengutus para pemimpin untuk membimbing kami agar tercipta ketertiban di kehidupan bersama kami. Namun kami justru sering tidak menghormati mereka. Kami sering memberikan kritik tanpa dasar, bahkan dengan kalimat kasar yang jauh dari sikap hormat. Tuhan, ampunilah kami. Kami sadar ada banyak hal yang belum dapat kami lakukan sesuai kehendak-Mu. Sebab itu, saat ini kami datang untuk mengakui dosa kami secara pribadi di hadapan-Mu. Inilah Tuhan, pengakuan kami di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau. Ampunilah dan dengarkanlah doa kami yang kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Mari kita nyatakan pujian penyesalan dosa. Ya Yesus, tolonglah.
Setelah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini terimalah berita anugerah Tuhan sebagaimana tertulis dalam Efesus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikian firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, kita dipanggil menjalani dan menikmati kehidupan baru seturut tatanan firman-Nya seperti tertulis dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Bapak Ibu Saudara, semua mengamini firman yang baru kita baca? Amin. Apakah kita juga siap untuk melakukannya? Amin. Sebelum kita melanjutkan, ada baiknya kita menyapa satu dengan yang lain, baik yang ada di sini maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kita berikan senyum, shalom, kata shalom, damai sejahtera kepada anggota keluarga kita, kepada anggota keluarga yang di sini meskipun tanpa bersalaman. Ya, dengan senyum kita bisa membagikan, kecuali pakai masker tidak kelihatan. Tapi senyum itu sebenarnya memancar juga dari mata, betul? Kalau kita juga tersenyum, mata kita kelihatan berbinar. Puji nama Tuhan. Senyum juga menunjukkan bahwa kita juga berbahagia. Apa yang menjadi alasan kita berbahagia? Karena kita yakin, kita diteguhkan oleh karena kita punya Yesus yang menjadi kepunyaan kita, bukan hanya sesaat tetapi abadi. Dan kita mau menyanyikan pujian di hadapan Tuhan, kita nyatakan kebahagiaan kita dengan memuji Yesus selamanya. Kepunyaanku
Mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan dan dimohon Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah untuk duduk kembali. Kita akan bersyukur dan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari Bapak Ibu kita mengambil waktu sejenak. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur kepadamu untuk hari yang baru di tanggal 18 Oktober ini Tuhan. Sungguh kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Kau menyediakan bukan hanya sandang pangan dan papan, namun Engkau menyediakan keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan itu sangat berharga dalam hidup kami. Itulah ucapan syukur kami yang terbesar. Dari antara sekian banyak syukur kami atas anugerah-anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus kalau sampai hari ini kami terus menjaga iman dan keyakinan kami kepadamu. Hari ini juga Tuhan kami akan berdoa buat beberapa saudara kami yang membutuhkan dukungan doa bagi mereka yang sedang sakit dan pemulihan serta lanjut usia. Untuk Ibu Juarsih, Ibu Mariati, Ibu Jiono dan Mbah Tukiyem serta Pak RB Paimin. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan. Dan jika hamba-hambamu ini sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah hati mereka dijamah oleh Tuhan. Dan biarlah sakit penyakit mereka disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa darah-Mu yang tercurah 2000 tahun yang lalu sanggup untuk memberikan kesembuhan, pemulihan dan kekuatan kepada hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan juga Tuhan gereja GKJ Antepe yang memasuki tahun yang kelima. Di dalam persiapan untuk pembiakan dan pendewasaannya. Tuhan kami berdoa agar semua rencana-rencana pembiakan dan pendewasaan ini yang berhubungan dengan masalah program maupun person, kami menyerahkannya ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau tahu Tuhan bahwa gereja ini punya visi yang jelas. Sebab itu kami berdoa supaya proses pembiakan ini akan berjalan dengan lancar. Baik dari sinode maupun dari internal di sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Semua proses ini akan berjalan dengan lancar. Agar pada akhirnya gereja ini bisa membuat program, membuat rencana-rencana yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan khusus di gereja ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati rencana dan persiapan ini Tuhan. Kami menyerahkan majelis pengurus program kegiatan gereja, pembangunan dan pengembangan gereja dan jemaat Antepe, dan bulan ini adalah bulan keluarga. Kami menyerahkan seluruh mereka ke dalam tangan kasih Tuhan, agar Kau beri kekuatan, hikmat, Kau berikan kesatuan hati dan kesatuan roh, kasih, pengendalian diri, dan terus Tuhan kerendahan hati, karena kami percaya Tuhan, tidak ada satu program yang jalan tanpa ada kekompakan dan kerukunan satu dengan yang lain. Dan Engkau yang telah menganugerahkan kepada gereja-Mu di tempat ini, kiranya sikap itu terus bertahan sampai pada akhirnya. Kau memberkati kesehatan dan kekuatan hamba-hamba-Mu. Kau menjaga mental, psikis dan fisik mereka Tuhan, agar mampu mengemban pelayanan kepada seluruh jemaat Tuhan yang ada di GKJ Antepe ini Tuhan. Dan kami berdoa kiranya bulan keluarga yang akan memasuki minggu ketiga, kiranya program ini akan sesuai dengan sasaran, sesuai dengan tujuan dan mencapai hasil yang maksimal. Engkau yang bekerja melalui firman yang disampaikan para hamba-Mu selama bulan keluarga ini, kiranya tema ini akan menjawab semua kebutuhan para anggota keluarga, khususnya di masa pandemi ini Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan pemerintah agar diberikan hikmat dan kemampuan dan solusi yang tepat sasaran di era new normal ini Tuhan. Kami mohon kiranya pemerintahan dengan hikmat-Mu itu akan mampu menangani masalah COVID ini secara tuntas, baik dari pemerintah pusat, daerah, pemerintah kota, maupun pemerintah-pemerintah di tingkat kecamatan maupun di kelurahan serta RT. Kami berdoa biarlah kesungguhan pemerintah kami di dalam menjalankan tugas kemanusiaan ini akan diimbangi oleh ketaatan warga masyarakat seluruh Indonesia untuk menjaga prokes dengan ketat, untuk tidak mengabaikan
prokes untuk tidak mudah mendengar, melihat, membaca, memahami dan menyebarkan berita-berita hoax yang ada di media sosial yang bisa mengurangi ketaatan kepada protokoler kesehatan. Kami berdoa kiranya Tuhan kedua pihak ini akan bersatu padu untuk dengan sadar dan taat memerangi virus ini melalui protokoler kesehatan. Kami juga menyerahkan pendidikan, pekerjaan, kehidupan masyarakat dan di masa darurat COVID ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah proses pendidikan daring yang tidak mudah bagi banyak orang tua dan anak-anak. Pekerjaan juga yang beberapa dari kami kehilangan pekerjaan itu. Dan kehidupan sosial masyarakat politik yang tidak menentu di akhir-akhir minggu ini. Serta situasi darurat yang masih ada di negara kami Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan menolong. Kami percaya Tuhan kesulitan-kesulitan kami ini akan berimbang dengan kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami berdoa untuk vaksin yang sedang diproduksi, yang sedang diuji coba dan rencananya akan diberikan pada awal tahun depan. Kami mengawal proses ini dengan doa kami di dalam nama Yesus. Kau tolong segala kebijakan pemerintah kami di dalam masa penantian vaksin ini Tuhan. Engkau menolong agar pihak-pihak lain yang berusaha mencari kesempatan di dalam situasi ini, mereka tidak mengacaukan dan membalik fokus ketaatan kami kepada pemerintah dengan berusaha untuk tidak mentaatinya. Sebab itu kami percaya bahwa vaksin ini akan bisa sampai kepada kami tanpa ada campur tangan dari pihak-pihak tertentu yang berusaha untuk menggagalkannya. Yang karena mereka menganggap COVID ini hanya sekedar influenza biasa saja. Kami menyerahkan Tuhan seluruh proses ini ke dalam tangan-Mu dan doa-doa kami ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau mengabulkannya tepat pada waktunya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Mazmur 133, persaudaraan yang rukun. Nyanyian Siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala,
meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Kami membuka hati kami Tuhan kepada kebenaran firman-Mu. Mungkin bukan pertama kali kami mendengar pemberitaan sebentar lagi. Tetapi kami percaya bahwa setiap kami mendengarkan firman-Mu, setiap kami membaca firman-Mu, selalu ada yang baru yang Engkau singkapkan bagi kami. Sebab itu berikanlah kepada kami hati seorang murid, telinga seorang murid, yang bukan hanya mendengar, namun dengan kerendahan hati, memohon Roh Kudus untuk memberikan pertolongan dalam melakukan firman itu. Kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, Roh Kudus ada di setiap ruangan ibadah, di rumah kami masing-masing, di keluarga kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya di dalam situasi yang luar biasa ini. Kita masih diberi kesempatan untuk bertemu walaupun secara virtual, saudara-saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, dimanapun Bapak Ibu berada, saya mau mengatakan bahwa jikalau hari ini Bapak Ibu, adik-adik, nenek, kakek, mbah, opa, oma sedang duduk bersama dengan keluarga, bersama dengan orang yang dikasihi, silahkan mengatakan bersama-sama, terima kasih Tuhan untuk keluarga yang Engkau berikan. Sambil dilihat anggota keluarganya masing-masing, katakan terima kasih karena Engkau ada di sisiku. Aku tidak sendiri di dunia ini. Ngaten nggih, Mbah, Bapak, Ibu, adik-adik, ya yang di rumah monggo dipraktekkan. Nah, saudara, yang saya kasihi, judul khotbah saya hari ini adalah Keluargaku dari Tuhan dan untuk Tuhan. Keluargaku dari Tuhan dan untuk Tuhan. Apakah semua sudah untuk Tuhan? Saudara, keluarga adalah institusi pertama yang Tuhan ciptakan setelah Ia menciptakan manusia dalam rangkaian penciptaan 6 hari itu. Tuhan menciptakan institusi pertama adalah keluarga. Ia mempertemukan Adam dan Hawa dan kemudian lahirlah anak-anak mereka. Keluarga juga adalah tempat di mana Allah memilih Yesus hadir. Dalam rupa manusia, Dia mengirimkan Yesus melalui keluarga, yaitu Maria, yang waktu itu belum bersuami. Yesus tidak hadir jatuh dari langit seperti Superman yang turun dari planet Krypton, saudara-saudara. Kalau Tuhan Yesus turun seperti itu, agak susah dibayangkan bagaimana Dia juga adalah manusia karena proses kelahirannya atau keberadaannya seperti Superman yang turun dari planet Krypton itu. Keluarga lagi. Di keluarga juga di perjanjian baru adalah tempat di mana Tuhan Yesus melakukan pertama kali mujizatnya mengubah air menjadi air anggur. Saudara perhatikan dari 3 contoh yang disaksikan oleh Alkitab, jelas sekali bahwa keluarga adalah tempat di mana Allah menyatakan dirinya dan karyanya bagi kita. Keluarga menjadi agen di mana Allah menyatakan kasih-Nya yang tulus itu kepada kita. Seorang yang merasakan kasih Allah dalam keluarga, pasti tanpa dia sadari melalui perkataannya, melalui perbuatannya, melalui interaksinya dia dengan dunia sosial dimanapun dia berada, itu akan nampak sekali. Ketaatannya kepada orang tua akan dia bawa pada ketaatannya di sekolah. Ketaatannya pada orang tua akan dia bawa ketaatannya pada guru, bosnya, atasannya. Kasih orang tua yang mengayomi anaknya di rumah,
itu akan dibawa di kantor ketika mengayomi karyawan-karyawan yang lain, teman-teman rekan-rekan yang lain. Kerukunan dengan kakak adik di rumah otomatis akan terbawa juga keluar. Rukun dengan rekan kerja, rukun dengan tetangga, rukun dengan warga, RT RW. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, oleh sebab itulah mengapa Tuhan memilih keluarga untuk menjadi institusi pertama di mana dia menyatakan diri dan menyatakan karyanya. Kenapa sih Tuhan kok tidak milih institusi negara yang banyak? Katanya semakin banyak, yang banyak itu yang benar. Banyak mencuri, berarti mencuri itu benar, itu katanya dunia. Kenapa Tuhan tidak milih institusi negara untuk pertama kali dia menyatakan diri dan karyanya? Kenapa Tuhan tidak memilih institusi pendidikan? Kenapa Tuhan bahkan tidak memilih gereja atau sinagog untuk menyatakan diri dan karyanya pertama kali? Ada apa dengan keluarga? Karena di dalam keluarga lah setiap manusia pertama kali akan mengenal dan merasakan kasih Allah itu di keluarga. Melalui ayah dan ibu yang waktu lahir ceprot langsung digendong. Waktu nangis langsung dibedong. Waktu nangis langsung dikasih ASI. Saat itulah seorang bayi sudah merasakan kasih Allah melalui perhatian ayahnya dan ibunya. Di keluarga juga anak belajar pribadi tentang Allah. Bahkan sejak dia lahir ceprot, orang tuanya ngomong, "Le, Nduk, meneng yo, cup. Oh, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus tolong kamu ya nak, sok gede dadi dokter." Nah, dia dengar Tuhan Yesus baik melalui telinganya walaupun dia baru berusia beberapa jam. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus penuh kasih. Le, sok gede dadi dokter yo, sok gede dadi pendeta yo, sok gede dadi insinyur yo, sok gede ojo dadi kondektor yo, gitu. Gusti pasti nolong masa depanmu. Wes bapak, mbak ibumu randedet, pasti Gusti akan maringi. Dia mendengar di alam bawah sadarnya siapa Tuhan melalui perkataan-perkataan yang orang tua tidak sadari masuk ke telinga dan memori alam bawah sadar si anak itu. Dan di keluarga juga anak belajar menghadapi hidup. Waktu ditetah sama orang tuanya, waktu orang tua di sini, mbah, ibu-ibu semua netah anak pertama kali umur 9-10 bulan. Waktu anak jatuh, orang apa-apa le, orang apa-apa nduk, ayo berusaha lagi. Jatuh lagi, orang apa-apa le, iki persiapan, kamu menghadapi dunia yang berat. Oh, kadang-kadang orang tua terlalu terlalu kayak guyonan gitu ya. Suami saya kalau dulu ngomong ke anak saya, gak apa-apa, nanti hidup ini lebih berat lagi le, enggak apa-apa jatuh gitu. Nah, anak belajar menghadapi beratnya hidup melalui perkataan-perkataan yang sederhana dari orang tuanya, dan anak juga belajar menghadapi masa depan itu dari orang tuanya. Ketika anak baru belajar makan, umur setahun makan sayur, wah, le, nduk, ayo makan sayur yang banyak ya, supaya tulangmu kuat. Makan wortel yang banyak supaya matamu cerah. Makan brokoli, makan ini biar pinter kalau sekolah. Itu sudah dikasih tahu orang tua gimana cara menghadapi dunia sekolah TK, SD melalui bahasa-bahasa sederhana. Nah, dengan demikian itulah mengapa Tuhan memilih keluarga sebagai institusi pertama dia menyatakan diri dan karyanya gitu Bapak Ibu. Nah, adik-adik yang di rumah, mbak-mbak, mas-mas yang masih ada orang tua, saat ini bersama-sama dengan mereka, bersyukurlah dan pandanglah orang tuamu sebagai anugerah besar dalam hidupmu. Nah, saudara, memang tidak semua orang beruntung punya keluarga. Ada orang-orang yang tidak tahu siapa orang tuanya, dia taunya orang tuanya adalah gembala sidangnya mungkin, karena dari kecil dia diangkat. Tidak semua juga keluarga menjalankan fungsi yang benar. Menjalankan fungsi sebagai orang tua atau sebagai anak.
Nah, biasanya ketika ada keluarga yang tidak beruntung, anak-anak yang tidak beruntung seperti selayaknya keluarga ada ayah dan ibu yang mengayomi setiap hari, biasanya Tuhan mengirimkan ada gembala sidang, ada mentor, ada orang tua rohani, atau ada guru, atau ada panti asuhan yang kemudian memfungsikan dirinya seperti keluarga. Saya mengenal satu panti asuhan di kota sini yang pengasuhnya, gembala sidangnya atau pemiliknya, pasangan suami istri, memfungsikan diri bahkan lebih daripada orang tua yang lain. Saya memperhatikan betapa kasihnya dia mengasuh 22 anak panti asuhan mulai dari yang TK sampai yang kuliah itu ada di situ dan saya lihat sendiri. Ya gendong anak yang kecil itu, malam mereka bermain monopoli bersama-sama, berdoa bersama-sama dan saya melihat anak-anak itu seperti kepada kedua orang tua ini seperti kayak magnet gitu. Orang tuanya ada gerumbul, minta digendong, minta gandeng, minta dipeluk. Saya melihat seringkali orang tua asuh itu jauh lebih berfungsi daripada orang tua yang seharusnya fungsi itu diemban oleh dia. It's okay, tidak menjadi masalah siapapun orang tua kita hari ini, keluarga kita hari ini, yang penting fungsinya berjalan dalam hidup kita, membentuk kita menjadi pribadi yang kuat, siap menghadapi hidup seperti keluarga-keluarga. Keluarga adalah harta yang berharga yang Allah berikan kepada saya, yang Allah berikan kepada Bapak Ibu, dan kita harus mengembalikan keluarga itu kepada Allah. Keluargaku adalah dari Tuhan dan untuk Tuhan. Nah, karena Allah sudah memberikan keluarga kepada kita, Bapak Ibu yang saya kasihi, apa sekarang yang bisa kita berikan semua kepada Allah melalui keluarga? Tuhan sudah kasih orang tua suasana yang tadi katanya liturgos mengatakan di rumah saja itu menyenangkan. Ya, bagi mereka yang keluarganya berfungsi dengan baik itu menyenangkan. Tapi bagi keluarga yang fungsinya berantakan, itu seperti neraka. Dan kita sering mendengar di masa COVID ini, saudara-saudara. Nah, bagi saudara, apapun kondisi keluargamu hari ini berfungsi dengan baik, setengah berfungsi atau tidak berfungsi, atau engkau ada di dalam keluarga yang bukan satu darah, yang terpenting di sini saya mau mengatakan bersyukur untuk siapapun keluarga yang Tuhan tunjuk hari ini. Oleh karena mereka adalah anugerah Tuhan, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Yang kita berikan kepada Allah, karena Dia sudah memberikan kita keluarga, apa yang kita bisa kembalikan kepada Allah melalui keluarga? Melalui keluarga ada dua hal yang kita bisa berikan seutuhnya kepada Allah sesuai dengan tema dari minggu ini. Apakah semua sudah untuk Tuhan? Apakah keluargaku sudah untuk Tuhan? Dua hal yang kita bisa lakukan adalah satu, melayani keluarga. Itu yang kita bisa berikan kepada Allah melalui keluarga. Mari kita baca dalam Efesus pasal yang ke-5, Bapak Ibu yang ada di rumah, monggo dipun buka Alkitab kita. Efesus 5. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Pasal 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dan hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ayat yang ke-9, dan kamu tuan-tuan,
Perbuatlah demikian juga kepada mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan Ia tidak memandang muka. Dari ayat-ayat yang kita baca ini, Bapak Ibu, istri dinasehati supaya tunduk pada suami, suami dinasehati supaya sayang kepada istri, anak disuruh hormat kepada orang tua disuruh jangan membangkitkan amarah kepada anak, hamba disuruh taat, dan Tuhan disuruh mengasihi jemaat. Bapak Ibu yang saya kasih, cara melayani keluarga berdasarkan Efesus ini adalah memainkan peran yang seharusnya sesuai dengan fungsi kita masing-masing sebagai anggota keluarga. Istri ketika dia mentaati suaminya, dia sedang melayani keluarga. Ketika anak taat kepada orang tuanya, dia sedang melayani keluarganya. Ketika orang tua mengayomi anaknya, menasihati, menjalankan fungsinya, memberikan kebutuhan-kebutuhan anak-anaknya, di saat itulah orang tua sedang melayani keluarga. Jadi yang saya maksud dengan melayani keluarga adalah peran kita di dalam anggota, di dalam keluarga kita. Mainkanlah peran itu, fungsikanlah peran itu dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita boleh melayani orang luar. Memang kita harus melayani. Tetapi jangan kecil hati kalau belum punya kesempatan melayani di gereja. Seperti saya, seperti ibu-ibu, mas-mas, bapak-bapak yang ada di sini. Jangan kecil hati karena ada satu tempat yang bapak, ibu, adik-adik, nenek, kakek bisa layani, yaitu keluarga. Jalankan fungsi itu dulu baik-baik. Anak-anak, sederhana saja caranya melayani keluarga. Taat sama orang tua. Orang tua itu enggak minta apa-apa. Kalau kalian sudah punya uang, orang tua enggak minta, biaya uripmu samene lahir ke kowe sesar 20 yuta balik no kabeh wis kerja. Enggak ada orang tua kayak gitu ya Bu Nani ya. Wong dikasih aja wegah wis enggonen tuku omah. Gitu ya Bu ya. Orang tua cuma minta taat. Ketika anak-anak itu taat tanpa disuruh, hati orang tua itu sudah meleleh. Betul ya Pak Anggung ya? Nggih Mbak nggih, Bapak Ibu yang di sini. Hati orang tua itu sudah senang sekali. Jalankan peran menjadi anak itu cuma disuruh taat. Kalian sudah melayani keluarga. Ketika kalian pelayanan, pulang malam, orang tua khawatir. Pulang pagi, belajar ini dan itu. Orang tua mulai khawatir, memberikan nasihat. Tidak didengar. Kita lebih memilih banyak pelayanan, banyak lakukan ini itu di luar. Tapi orang tua tidak mendapatkan pelayanan ketaatan kita. Itu enggak ada gunanya. Adik-adik yang saya kasih. Mbah, gimana caranya melayani keluarga? Mbah, jenengan kalau mau memimpin pujian, monggo nanti dikasih kesempatan sama Pak Anggung. Tapi kalau belum dikasih kesempatan, nggih Mbah, panjenengan sedaya saged berdoa untuk anak cucu. Kasih cerita sekolah minggu ke anak cucu. Kasih pengalaman-pengalaman Mbah dulu waktu masih muda. Ceritakan itu kepada anak cucu. Ceritakan pengalaman pertolongan Tuhan dan lain sebagainya Mbah. Itu sudah melayani keluarga Mbah. Ini Paulus tidak ngomong tentang Mbah, ini saya tambahin sendiri nggih Mbah. Saya tambahin sendiri, kita semua bisa menjalankan fungsi kita masing-masing. Bapak Ibu yang saya kasihi. Tidak salah orang tua itu membangun karir. Tidak salah orang tua itu mencari uang demi masa depan anak-anaknya. Tidak salah orang tua, adik-adik atau yang sudah bekerja mencari ketenaran pengaruh. Bahkan melayani Tuhan. Tetapi jangan sampai peran kita sebagai orang tua yang utama dan terutama yaitu melayani keluarga, menasehati, membangun komunikasi yang benar, berdoa bersama anak-anak, peduli sama anak-anak yang dalam kondisi labil, mengambil waktu ketika benturan terjadi harus memimpin pujian di sini, tapi anak kemudian ada masalah yang luar biasa di rumah, mana yang akan kita pilih? Kalau anak sedang membutuhkan perhatian kita, mari kita sejenak duduk diam.
apakah tepat aku melayani hari ini kalau anakku, keluargaku, istri dan suamiku sedang sangat membutuhkan saya? Silahkan dijawab sendiri-sendiri Bapak Ibu, adik-adik semua. Demikian juga adik-adik, sekarang ini nggak ada ekskul. Sekarang ini nggak ada apalagi ya, belajar kelompok. Nggak bisa les sana les sini. Bisanya di rumah, begitu ya Mas ya? Di rumah saja. Nah, kakinya dicancang. Nah, dulu waktu belum pandemi, itu anak-anak datang ke rumah mungkin saking banyaknya kegiatan yang dilakukan, datang ke rumah cuma tidur malam. Betul ya Mas ya? Betul sekali. Akhirnya rumah kayak kos-kosan. Kayak kos-kosan. Nyapa orang tua, bangun pagi, makan, budal jam 9 balik lagi. Tidur sudah tidak ketemu orang tua, persis kos-kosan. Ya kiranya rumah sekarang semua rumah tidak berfungsi sebagai kos-kosan lagi. Sederhana saja ya adik-adik ya untuk melayani keluarga. Kalian yang masih TK yang dengerin firman Tuhan hari ini, beresin tempat tidur. Rukun sama kakak sama adik, jangan bertengkar. Kalau orang tua tidur jangan padu. Jangan bertengkar ya, jangan bertengkar. Bantu orang tua masak, nyuci baju. Sudah tidak punya alasan, kalian tidak bisa bantu wong di rumah kok. Gitu. Ya itu sederhana sekali, layani keluarga kalian, berarti kalian sedang memberikan semuanya untuk Tuhan melalui keluarga. Dan di masa COVID ini saudara-saudara, ada sisi positifnya dan Bapak Ibu pasti merasakan di dalam keluarga. Dulu tidak membaca Alkitab sama-sama, sekarang membaca Alkitab sama-sama. Dulu tidak ada mezbah keluarga, sekarang ada. Dulu tidak pernah nonton bersama, sekarang bisa nonton TV, film sama-sama. Dulu jarang makan bersama-sama, sekarang bisa makan bersama-sama, nggih. Bermain bersama-sama. Dan guru memaksa orang tua merekam video untuk bermain dengan anaknya gitu. Orang tua jadi yang tidak biasa main sama anak-anaknya canggungnya setengah mati ya Bu Nani ya. Bu Nani bisa tahu ini mana yang biasa main sama anak, mana yang enggak nih gitu ya. Ya Bapak Ibu, menarik sekali anugerah Tuhan di kesempitan ini ada kesempatan bagi keluarga untuk kembali menguatkan ikatan keluarga, saling melayani di dalam keluarga di masa COVID ini. Dan yang kedua, apa yang kita bisa berikan kepada Allah melalui keluarga kita yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yang kedua adalah menjaga kerukunan. Ayatnya ada di Mazmur 133 yang saya baca tadi. Saya menekankan satu ayat yang penting di situ, yang pemimpin pujian tadi juga menggunakan ayat tersebut di awal firman ibadah ini. Ada satu kunci di situ. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Apa akibat diam bersama dengan rukun? Maka seperti minyak yang baik di kepala, meleleh ke janggut, meleleh dari janggut Harun ke leher jubahnya seperti embun di gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Sebab di sanalah Tuhan memerintah berkat kehidupan untuk selamanya. Kalau mau dapat berkat dari Tuhan, binalah kerukunan di dalam keluarga, saudara-saudara. Berkat turun ketika ada kerukunan. Logikanya kalau kita sering iri, Bapak Ibu, kita sering egois dengan anggota di rumah saja, kira-kira Tuhan kasih enggak berkatnya buat kita? Kalau ternyata berkat itu jadi sumber pertengkaran. Nah, Bu Nani punya anak 4 dengan Pak Anggung punya anak 4. Ada satu es krim. Es krim ini kalau satu pasti rebutan, betul enggak Bu ya? Rebutan. Akhirnya daripada satu es krim ini jadi rebutan, mendingan dikasih enggak Bu? Enggak akan dibelikan. Betul enggak?
Logikanya begitu Bapak Ibu, kalau keluarga tidak rukun, kalau keluarga tidak harmonis, nggak akan ada berkat Tuhan. Karena berkat itu nanti jadi sumber pertengkaran, bukan sumber sukacita. Kerukunan itu menular Bapak Ibu, ketidakrukunan juga menular. Data menunjukkan bahwa KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, itu meningkat tajam selama pemberlakuan PSBB mulai dari bulan Maret sampai Juni. Ketika PSBB, lockdown atau karantina wilayah dilakukan, maka kasus KDRT itu ada 319 kasus KDRT hanya dalam rentang waktu 4 bulan, itu jauh lebih banyak daripada tahun lalu 2019, di mana kasus 319 yang pada tahun 2020 itu ditempuh dalam waktu 4 bulan, tapi di tahun sebelumnya itu 6 bulan, baru sekitar 319. Dan penyebabnya sudah jelas, pengangguran, kesulitan ekonomi, itu penyebab KDRT. Ada seorang bernama, anggap saja namanya Indah. Ketika kakaknya dipecat, menganggur, kakaknya dengan istrinya pulang ke rumahnya. Ke rumah orang tua, karena Indah masih ikut orang tua. Setiap hari Indah sebagai wanita menjadi sasaran kemarahan kakaknya. Dia ditendang, dipukul dadanya, dia dijambak, dia dihajar kakaknya. Dia dipukulin, bahkan setiap kali dia masuk ke kamar, dia akan kunci pintunya karena dia takut dia dibunuh kakaknya. Trauma yang luar biasa dihadapi banyak orang seperti ini di masa COVID. Kemudian Indah berkata pada orang tuanya, bagaimana kalau aku laporkan kakak ke Komnas Perempuan? Tapi orang tuanya berkata, jangan, malu. Kalau ketidakrukunan kita ini, aib keluarga kita ini harus terdengar orang tua, terdengar orang lain. Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika seseorang mengalami ketidakrukunan dalam rumah tangganya, itu pasti terdengar orang lain yang minimal kanan kirinya. Betapa malunya ketika keluarga Kristen yang nampaknya hari Minggu ke gereja sama-sama atau ibadah Minggu sama-sama, tapi siangnya, sorenya eker-ekeran, bertengkar, ada sandal jepit melayang, ada piring terbang, ada sapu terbang melayang di rumah, itu memalukan sekali. Bagaimana kita bisa memberikan keluarga kita untuk kemuliaan Tuhan kalau ketidakrukunan kita itu menjadi pusat perhatian di kampung? Kami itu 7 bersaudara. Usia kami itu rapet-rapet. Ada yang cuma 1,5 tahun, ada yang cuma setahun. Jadi merecek orang Jawa bilang, kemeragat dan ngentekne sego waktu itu. Orang tua saya ketika masa-masa sulit keuangan, ketika ada berkat, itu kami pasti beberapa kali rebutan dengan berkat itu. Dan itu bikin jengkel ibu saya. Wis tolendo, ojo rebutan. Lah gimana kita ndak rebutan? Orang yang ini pengen ini, yang ini pengen ini. Yang ini pengen ini, rebutan. Terutama 5 anak yang rapat usianya ini, saudara-saudara. Pengen ini, pengen ini. Isin dirungokne tonggo, malu didengarkan tetangga. Mungkin kalau masih kecil-kecil enggak apa-apa ya, kalau sudah besar-besar perang tanding antara Bharatayuda, antara Nakula Sadewa melawan Bima atau melawan Puntadewa, kacau rumahnya. Ini masih kecil-kecil untungnya. Selalu ibu saya, isin dirungok tonggo, malu didengarkan tetangga. Kalau enggak rukun, gimana mau jadi saksi? Gimana kita mau melayani Tuhan dengan keluarga kita kalau kesaksian kita setiap hari dengan keluarga kita, kesaksiannya negatif. Inilah bentuk dari kita melayani keluarga, melayani Tuhan, memberikan keseluruhan hidup kita kepada Tuhan melalui keluarga.
Akhirnya Bapak Ibu, ketika kami sudah menjadi besar, ayah saya selalu mengatakan, rukun ya, rukun. Jangan sampai kalian 7 ini tidak rukun. Kalau kalian tidak rukun, satu dengan yang lain saling egois, tidak saling membantu, Bapak pasti sedih. Dan puji Tuhan ketika sudah besar semuanya rukun, tidak ada yang eker-ekeran kayak waktu kecil dulu itu. Memalukan gitu. Dan puji Tuhan kerukunan itu bisa disaksikan oleh tetangga kami di Madiun, bisa disaksikan oleh keluarga-keluarga, family kami dengan mengatakan, loh Mbak Ning kalau anaknya 7 kok ya iso rukun kabeh. Tetangga-tetangga mengatakan, loh Mbak Ning kae lho, anaknya 7 kok ya do rukun kabeh, kok iso ya, aku anak 3 kok eker-ekeran. Nah, jangan dilihat yang sekarang, yang dulu eker-ekerannya enggak karu-karuan waktu kecil gitu ya. Tapi kemudian ada ayah dan ibu. Itulah fungsi orang tua keluarga ngajar kita. Kasih. Akhirnya ketika besar enggak pernah ada eker-ekeran. Bapak Ibu yang saya kasihi, kerukunan tercipta ketika ada pengertian. Tidak egois, rendah hati, dan kasih. Komunikasi itulah nanti yang akan menjadi motornya untuk menjaga kerukunan. Bapak Ibu ngomong, saling ngobrol, saling terbuka, dan cinta itu menjadi pelumasnya agar motor komunikasi itu bisa terjalin dengan baik dan akhirnya keluarga itu bisa memuliakan Tuhan, memberikan keluarga kepada Tuhan ketika menjadi berkat bagi orang tua, tetangga kanan dan kiri. Kadang-kadang Bapak Ibu, sekalipun kita ini sudah tua, maksudnya orang tua, kita sebagai orang tua. Dan memang sesekali kita sebagai orang tua, kita menunjukkan jati diri kita, menunjukkan otoritas kita sebagai orang tua karena kita ingin keluarga kita stabil. Namun kadang-kadang di titik tertentu sebagai orang tua kita perlu mengalah demi mengambil hati atau memenangkan anak kita. Ketika kita mengalah, belum tentu kita kalah. Itu cara kita menjaga kerukunan dari orang tua ke anak, dari anak ke orang tua. Saya tahu adik-adik semua, kalian membutuhkan gadget, membutuhkan laptop, membutuhkan HP yang baik sekali untuk bisa menunjang proses pembelajaran. Sekarang ini kebutuhan tertier yaitu HP, sekarang menjadi kebutuhan primer. Nah ketika itu jadi kebutuhan primer, bersyukurlah asal kalian bisa terima WA, dari guru untuk materi, bisa buka Google Meet, bisa proses belajar, nggak usah yang mahal-mahal, harus 2 juta ke atas, 1 juta ke atas, padahal orang tua nggak sanggup. Orang tua ingin memberi yang terbaik, tapi ketika engkau taat, nerimo apa yang penting fungsinya berjalan, dan pengertian dengan kondisi orang tua yang nggak mudah di hari-hari ini adik-adik, kalian sudah menjaga kerukunan, kalian sudah melayani keluargamu. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya percaya di kondisi COVID ini, mari kita melihat sisi positifnya. Kita makin erat sebagai keluarga, kita bisa saling melayani, kita bisa saling rukun, dan itu cara kita untuk memberikan semuanya kepada Tuhan melalui keluarga. Saya mau mengatakan, ibu-ibu hari ini tidak mudah kondisinya. Ibu-ibu yang dulu harus masak, nyuci baju, ditambah pekerjaan mendampingi anak sekolah daring. Tidak semua ibu-ibu mudah mengerjakannya. Dia jadi guru. Nanti kemudian dia ketika tidak ada makanan, suami atau satu anak yang lain ngomel-ngomel, dia menjadi pusat dari pelampiasan kemarahan emosi yang ada di masa pandemi ini. Mohon para suami, mohon adik-adik, mohon siapapun, kasihilah istri, ibu kalian. Anak-anak jangan nuntut orang tua. Orang tua juga jangan nuntut anak-anak, pokoknya bijimu kudu 100. Lah 100 gimana gurunya juga ngajarnya nggak bisa maksimal seperti kalau di kelas. Nah, mari kita saling pengertian. Disinilah diuji apakah di masa pandemi ini kita sudah memberikan semuanya kepada Tuhan melalui keluarga
yang adalah harta yang Tuhan berikan kepada kita. Keluarga adalah dari Tuhan dan untuk Tuhan. Sebelum saya menutup di dalam doa, kita nyanyikan satu lagu yang sangat terkenal di awal tahun 2000-an dalam satu sinetron Keluarga Cemara. Kita nyanyikan 2 kali sambil bergandengan tangan dengan anggota keluargamu di kanan kirimu. Ya, setelah itu saya akan tutup di dalam doa. Silakan Mbak, monggo. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Istana yang paling megah adalah keluarga. Paling bermakna, si yang paling bermakna adalah keluarga. Istana yang paling megah, istana yang paling megah adalah keluarga. Mutiara yang tiada tara, adalah bergandengan tangan sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Lihatlah anggota keluargamu yang ada di sampingmu. Yang paling bermakna adalah keluarga. Istana yang paling indah. Istana yang paling indah adalah keluarga. Mutiara yang tiada tara, mutiara yang tiada tara adalah keluarga. Terima kasih Tuhan untuk orang-orang yang kugenggam tangannya di samping kanan kiriku. Mereka adalah harta yang dari Engkau dan untuk Engkau. Ampuni jika kami tidak mengasihi dan tidak memfungsikan diri kami sebagai anggota keluarga. Kadang kami malu mungkin dengan keluarga kami yang tidak seberuntung keluarga-keluarga yang lain. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kami menyadari semua harta boleh pergi. Tetapi Engkau dan keluarga kami tidak boleh pergi dari hidup kami. Karena keluargalah tempat di mana kami mengenal kasih-Mu pertama kali. Kami mencintai suami dan istri kami mencintai anak-anak kami mencintai orang tua kami mencintai kakak adik kami mencintai eyang kami mencintai cucu kami mau harmonis, kami mau saling melayani, kami mau rukun, kami mau menjadi berkat bagi Tuhan Yesus, kami mau jadi berkat bagi tetangga kanan kiri melalui kesatuan kami di dalam keluarga. Hari ini kami sebagai anak-anak memulai untuk taat pada hal yang sederhana. Kami mau segera ke kamar dan membereskan tempat tidur. Kami mau segera melaksanakan tanggung jawab kami untuk bersih-bersih rumah. Kami sebagai orang tua akan segera merangkul anak kami ketika kami nampaknya jarang sekali merangkul dan mengayomi serta menasihati mereka. Saya akan segera minta maaf kepada kakak kami. Karena kemarin saya mengambil barangnya dan tidak minta izin. Ampuni segala kesalahan kami ya Tuhan. Inilah keluarga kami. Harta yang paling berharga. Yang kami terima dari Engkau. Dan kami kembalikan kepada Engkau. Disinilah kami belajar melayani Engkau. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, kami mohon untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami mohon untuk duduk kembali jemaat. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita persiapkan persembahan kita. Firman Tuhan sebagai dasar persembahan kita kepada Tuhan terambil dari Roma 11 ayat 36. Mari kita baca bersama. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Untuk mengiringi jalannya persembahan, mari kita naikkan pujian KP 16 dan KPJ 34, Bagimu Tuhanku dan ulukno pamuji. Bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Bapa atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami yang penuh berkat dan kasih karunia. Tuhan, kami membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan menyucikan. Tuhan berkati saudara kami yang mengelola persembahan ini, berikan kebijaksanaan dan kejujuran. Tuhan, terima kasih firman Tuhan yang begitu indah bagi hidup kami. Tuhan, firman ini kiranya dapat menjadi pegangan hidup kami dan keluarga kami. Tuhan, berkatilah Ibu Pendeta Indah Kristina di dalam pelayanan dan di dalam keluarganya. Kiranya kasih karunia tercurah dalam kehidupannya. Tuhan, sebentar lagi kami akan undur dari tempat ini. Kiranya Tuhan berkati kami, berkati keluarga kami, lingkupi kami dengan kasih karunia-Mu. Inilah doa kami, doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan bersama.
Sebagai pujian pengutusan, kita akan pujikan dari Kidung Jemaat 318, Berbahagia Tiap Rumah Tangga. Mari Bapak Ibu, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, sekaliannya di hadapan Tuhan. Tuhan, berkat turun ketika kami rukun, berkat turun ketika kami menjadi orang-orang yang benar. Dan kami yakin saat ini berkat-Mu turun atas setiap rumah tangga, atas setiap anggota jemaat, di seluruh GKJ Antep ini. Hamba-Mu memberkati mereka, mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Berkat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, memberkati pekerjaan, memberkati rumah tangga, memberkati anak-anak yang kuliah daring, memberkati apapun yang dikerjakan oleh tangan kami, dan memberkati keseluruhan ibadah yang sudah kami jalankan hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan memberkati mereka. Amin. Tentram Raharjo.